Ini dia daun kelor yang sudah diangin-anginkan selama 3 hari. Ia menjadi kering dan warnanya pun berubah. Langkah selanjutnya, bayi mungil ini bernama Glenn. Jangan salah menduga, usianya sudah 1 tahun. Seharusnya tubuh Glenn memang tidak sekecil ini. Mestinya ia sudah bisa belajar berdiri, bahkan berjalan seperti anak-anak lain seusianya. Glenn memang kekurangan gizi hingga pertumbuhannya terhambat. Ia hanya bisa tergolek lemah di gendongan sang mama. Beratnya pun kurang dari 5 kilo saja. Kemiskinan orang tuanya membuat Glenn harus menanggung derita. Siti Hartiti, sang ibu, tidak memahami bahwa di dekat mereka ada sumber pangan murah yang bisa dimanfaatkan untuk menambah asupan gizi bagi Glenn. Inilah makanan alternatif itu. Daun kelor atau dalam bahasa Latin disebut marungga sp. Ide untuk membuat makanan alternatif dari daun kelor terbit dari seorang pria bernama Umbu Sorung. Setelah diteliti, daun kelor ternyata punya kandungan vitamin dan mineral yang sangat beragam. Itulah mengapa lelaki warga Kupang, Nusa Tenggara Timur ini tertarik membuat makanan sehat dari daun kelor. Sejak 4 bulan lalu saya mulai buat proses dia dan saya pilih dari 2 alternatif konsumsi daun ini, yang segar dan yang tepung. Saya pelajari ternyata yang tepung itu kandungan gizinya lebih tinggi. Selain murah, pembuatan makanan ini pun sangat mudah. Daun kelor yang sudah dipetik dipisahkan dari batangnya. Setelah itu diangin-anginkan selama 3 hari. Sebaiknya selama proses ini daun kelor tidak terkena cahaya matahari langsung. Iya, karena kalau proses langsung kena matahari itu sebenarnya zat-zat yang terkandung di dalam daun ini akan berubah karena pemanasan itu tidak merata. Nah, karena itu pada suhu yang tidak terlalu beda jauh, artinya fluktuasi suhu yang langsung mengena dengan daun ini jangan seperti langsung matahari. Ini dia daun kelor yang sudah diangin-anginkan selama 3 hari. Ia menjadi kering dan warnanya pun berubah. Langkah selanjutnya menumbuk daun kelor hingga lumat. Tak perlu alat modern, cukup dengan alu sederhana. Daun dihancurkan dan disaring agar batang dan ampas yang belum hancur terpisah dari daunnya. Barulah daun kelor siap dikonsumsi. Cukup ditambah sedikit gula dan diseduh air hangat seperti membuat kopi. Daun kelor pun siap diminum. Khasiatnya tak diragukan lagi. Bukan hanya untuk balita, tapi juga buat orang dewasa. Manfaatnya umpamanya kita jalan capai awal. Selalu ini. Nggak terasa capeknya. Hilang. Saat ini hilang. Karena kandungan gizinya yang sangat banyak, daun kelor ini bisa digunakan untuk mencegah bahkan mengobati busung lapar. Contohnya katakanlah kita ini kandungan yang besar ya, potasium dari pisang biasanya, vitamin A dari wortel biasanya, kemudian protein dari daging dan telur. Semuanya tersedia dari tepung ini, jadi kita pengeluarannya minus, tetapi nilai yang kita konsumsi kalau dikonversi dengan rupiah mahalnya minta ampun gitu. Jadi cocoklah untuk orang-orang kita seperti di NTT yang kebanyakan memang pendapatannya kecil. Karena penasaran, saya pun ikut-ikutan mencoba minuman dari daun kelor ini. Siapa tahu setelah ini badan saya bisa lebih bugar dan sehat. Ternyata dengan sedikit usaha, daun kelor yang biasanya hanya tumbuh liar bisa dimanfaatkan menjadi makanan tambahan yang tidak hanya murah, tapi juga bergizi tinggi. Indrian Nursanti, Ahmad Kurniawan, Trans TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.